Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 58. Gini amat hidup mantan duda. Dio tersenyum, lalu mencium perut Tania lalu mencium pipi ibunya. Pagi mami Dio yang cantik, ucap Dio sambil tersenyum. Pagi juga abang, ayo mandi, nanti mami siapin baju buat abang. Gak usah Mi, Dio kan udah besar, udah jadi abang. Tania selalu bersyukur, karena kehamilannya semua orang bahagia. Dio pertama kali diberitahu kalau Tania hamil hanya diam, dan menatap perut Tania dan berucap, "Mami, kok dimakan?" Itulah kalimat pertama yang keluar dari mulut Dio. Dan setelah mereka menjelaskan, Dio mulai paham dan berekspresi senang, dan julukan abanglah yang dia mau dengar dari semua orang. Baiklah cepetan mandi, nanti mami sama papi tunggu di meja makan, ucap Tania sambil membenarkan rambut berantakan milik Dio. Siap mami sayang, ucap Dio lalu berlari ke arah kamar mandi. Tania keluar dari dalam kamar Dio. Sebelumnya Tania membereskan ranjang tidur milik Dio biar rapih. Setelahnya Tania masuk ke dalam kamarnya. Terlihat sang suami sudah rapi dengan setelan jasnya. "Dari mana sayang?" tanya Derian saat melihat sang istri baru masuk ke kamar mereka. "Abis bangunin Dio mas," ucap Tania lalu membereskan tempat tidur mereka. "Sudah bangun?" tanya Derian. "Udah mas, lagi mandi," ucap Tania yang ditanggapi anggukan oleh Derian. Derian menghampiri istrinya lalu memeluk tubuh Tania dari belakang. Tubuh kurus Tania berangsur, angsur berisi, karena kehamilannya. Derian selalu gemas saat melihat Tania. Tania yang mendapat perlakuan itu hanya tersenyum, dan menikmati pelukan suaminya. Ada rasa nyaman, saat Derian mengelus perut Tania lalu meletakkan dagunya di atas bahu Tania. "Makin sayang deh, sama kamu," ucap Derian lalu mencium pipi kanan Tania. "Kenapa Hem? Pasti ada maunya baik gini." "Sozon aja sama suami sendiri." Tania hanya terkekeh geli mendengar itu. Tangan Tania mengelus tangan milik suaminya yang berada di perutnya. "Sayang juga sama mas. Makasih ya udah jadi suami yang baik. Jadi papi yang baik juga buat anak kita," ucap Tania tulus. "Itu harus. Aku gak mau kalian kenapa-napa. Mas, kalau suatu saat aku menyerah, tolong semangat ya buat anak kita." Ucapan Tania membuat Derian tertegun. Derian tidak suka mendengar Tania berbicara seperti itu. Derian melepaskan pelukannya, lalu memeluk sang istri, walaupun terhalang oleh perut buncitnya. "Aku gak suka kamu ngomong kayak gitu, kamu harus sehat, bayi kita juga. Aku belum bisa bahagiain kamu sama anak kita, jadi tolong bertahan lebih lama di samping aku." Aku pasti akan berusaha, tapi kita gak tahu ke depannya seperti apa. Aku akan selalu berdoa sama Allah agar kita selalu bersama selamanya." Tania hanya menganggukkan kepalanya di dalam dekapan suaminya. Saat mereka sedang merasakan kenyamanan satu sama lain, tiba-tiba pintu kamar terbuka. Terlihat sosok yang dulunya kecil, sekarang bertambah tinggi. Siapa lagi kalau bukan Dio? Anak itu cemberut melihat kedua orang tuanya malah asik pelukan. "Ditungguin juga, malah enakan pelukan," ucap Dio sambil bersedekap dada.
Derian dan Tania melihat tingkah Dio, hanya tersenyum. Anak itu sudah tumbuh dewasa. Seragam yang dulu kotak berwarna grey, sekarang berganti menjadi warna grey polos di bagian celananya saja. Tidak ada aktivitas lain selain berdiam diri di rumah. Sejak kehamilannya diketahui sampai sekarang sudah berjalan 5 bulan. Tania tidak boleh beraktivitas selain tidur, makan, dan juga yoga khusus ibu hamil. Tidak ada kegiatan mengantar jemput Dio, lagi karena Derian tidak mengizinkannya. Jadilah Dio berangkat bersama Derian, dan pulang dijemput sama supir. Seperti sekarang ketika semua orang sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Tania hanya duduk santai di sofa ruang keluarga, sambil menonton acara kartun kesukaan Dio. Ngomong soal Dio, anak itu sedang les dan Derian masih kerja. Tania sudah mulai bosan dengan rutinitas monotonnya itu. Tania beranjak menuju dapur. Dia melihat kali aja ada yang bisa dikerjakan, tapi sayang tidak ada. Mau masak belum waktunya. Akhirnya Tania pergi ke halaman belakang. Di sana ada sayur mayur yang Bi Asih tanam, dan juga ada buah-buahan juga seperti buah rambutan dan juga jambu air. Tania merasa ingin sekali makan rambutan. Untungnya pohonnya tidak tinggi, makanya buahnya mudah dijangkau. Tania memetik satu rambutan yang sudah merah rata sudah masak, tinggal panen saja. Manis banget, gumam Tania saat merasakan manisnya rambutan. Tania kembali ke dalam. Dia menuju dapur untuk mengambil baskom untuk wadah rambutan yang akan dia panen. Sedangkan jambu airnya masih muda banget, belum waktunya untuk dipanen. Tania dengan semangatnya memetik rambutan. Enaknya tuh rambutan ini tidak ada semut sama sekali. Jadi Tania senang memanennya. Setelah dirasa cukup, Tania duduk di kursi kayu yang ada di sana. Tania memakan rambutan hasil panen miliknya. Tak lama Bi Asih datang membawa barang belanjaan lewat halaman belakang. Tumben sekali, Tania langsung menyapa Bi Asih. "Bibi tumben jalan belakang?" tanya Tania. Bi Asih sedikit terkejut melihat majikan perempuannya berada di sana. "Ya Allah Mbak, kaget saya," ucap Bi Asih. "Hehe, maaf Bi, terus Bibi ngapain lewat belakang?" tanya Tania. "Ini Mbak, Bibi beli iga sapi, tapi tadi baru keluar pendingin, jadi Bibi takut kalau cair nanti airnya jatuh di lantai." "Oh gitu, rencana mau masak apa?" tanya Tania. "Mau bikin sop iga." "Mbak gak apa kan Bibi masak itu?" tanya Bi Asih. "Gak apa Bi Asih, Tania gak sulit kok makan apapun." Bi Asih hanya menganggukkan kepalanya lalu melirik ke arah meja. Ternyata Tania sedang makan rambutan. "Mbak metik sendiri?" tanya Bi Asih. "Iya Bi, mau." "Gak Mbak, Bibi mau langsung ke dapur aja mau masak." "Oh gitu, ya sudah." "Mbak jangan kebanyakan makannya nanti sakit perut." "Iya Bi Asih," ucap Tania sambil tersenyum lalu kembali memakan rambutannya. Sedangkan Bi Asih kembali berjalan menuju dapur. Di lain tempat Derian yang sedang bersiap untuk ke acara pembukaan mall. Seperti biasa Derian masih memakai masker, dan tak lupa minyak telon. Roni yang melihat perubahan sahabatnya ini, hanya menghela nafas berat. Gini amat hidup mantan duda. "Yan, lu gak mau pakai parfum gue apa?" tanya Roni. Roni tahu Derian sudah tidak memakai parfum lagi.
Semenjak insiden ngidam yang Derian rasakan, parfum mahalnya dengan sukarela dia wariskan ke adik iparnya. Emangnya, ada salah sama wangi gue? Ucap Derian sambil mencium jas miliknya masih wangi kok. Lu bukannya kayak CEO, tapi kayak bayi baru mandi, wangi minyak telon, ucap Roni. Yang penting gue kagak mual. Bini lu udah hamil 5 bulan masa masih ngidam, ucap Roni heran. Lah mana gue tahu, kalau lu penasaran tanyain Gih sama anak gue yang ada di perut Tania. Roni yang mendengar ucapan Derian tersenyum jahil, dia melirik ke arah sahabatnya yang sekarang dirinya lagi sibuk dengan berkas. Oh, berarti gue boleh dong pegang perut buncitnya Tania, ucap Roni sambil tersenyum. Derian yang mendengar itu langsung menatap tajam ke arah sekretarisnya sekaligus sahabatnya. Enak aja mau pegang perut lucu istrinya. Berani lu sentuh gue bunuh lu, ucap Derian dingin. Lah kan lu sendiri yang bilang, kalau gue penasaran boleh langsung tanya ke anak lu, terus salah gue di mana? Tapi gak usah dipegang juga perut istri gue, ucap Derian kesal. Belum juga dipegang Yan, sensi banget. Kagak usah banyak ngomong, mending sekarang kita berangkat. Lama bergaul sama lu bisa bikin gue darah tinggi. Ucap Derian lalu bangkit dan berjalan keluar, meninggalkan Roni yang terkekeh kecil melihat tingkah Derian. Roni sudah memberitahu, kalau Doni sudah di sana duluan untuk mengecek semuanya, dan Doni pun memberitahu kalau semuanya sudah siap. Perhatikan semuanya, jangan sampai kita rugi, ucap Derian. Sekarang mereka sudah di dalam mobil menuju tempat peresmian. Roni yang duduk di depan bersama supir sambil mengecek pekerjaan di dalam tab. Semua sudah diset ulang. Kerugian terbesar bukan ada di pihak kita tapi di pihak pemilik proyek. Walaupun ada apa, dalam hal ini kita masih bisa dapat kompensasi sebesar 70%. Tentang dana, sebisa mungkin pisahkan dengan dana dari perusahaan pusat, ucap Derian. Kalau dipisah, lalu masuk ke dana mana? Tanya Roni. Masukkan ke dana perusahaan cabang, yang baru kita buka 1,5 tahun yang lalu. Baik Pak. Profesional itulah mereka, di saat di luar dan masih dalam jam kerja, Roni akan menempatkan diri menjadi sekretaris Derian. Kalau sedang berdua atau sedang berkumpul dengan Alex, mereka akan seperti sahabat seperti pada umumnya. 20 menit mereka sampai di tempat lokasi, banyak karangan bunga yang memberi selamat. Gedung mewah yang akan menjadi mall terbesar kedua di kota ini, berjarak 1 kilometer dari kampus ternama, dan berada di titik pusat kota, membuat Derian tidak siap menggelontorkan uangnya untuk mendanai mall ini. Derian dan Roni berjalan masuk ke dalam mall tersebut. Pertama kali masuk mereka akan disuguhi patung kuda bergaya Eropa, dengan desain sebagus mungkin. Mall ini terdiri dari 5 lantai, yang dimana lantai pertama menjadi basemen, lantai 2 diisi dengan perlengkapan elektronik. Lantai keempat menjadi tempat anak bermain, lantai ketiga diisi oleh fashion untuk berbagai kalangan, dan yang terakhir lantai kelima menjadi tempat makan. Roni mengarahkan Derian ke salah satu ruangan. Di sana akan ada rapat terlebih dahulu, dan selanjutnya mereka akan memotong pita sebagai peresmian. Tak terasa kehamilan Tania sudah menginjak usia 9 bulan, perutnya yang sudah semakin membesar,
mereka sampai sekarang belum tahu jenis kelamin anak mereka. Karena setiap dius, anak Tania dan Derian selalu membelakangi, tapi itu tidak masalah buat Derian dan Tania. Apapun jenis kelamin anaknya, mereka akan bersyukur. Karena kehamilan Tania berada trimester akhir, Derian sengaja mengambil cuti sebulan untuk menemani istrinya, seperti olahraga yoga khusus ibu hamil, kelas mengurus anak, dan banyak lagi. Masa ngidam Derian pun sudah berakhir di trimester ke-6, dan sekarang Derian sudah menjadi manusia normal lagi. Saat mengalami ngidam, Derian memiliki julukan CEO bayi telon, karena wangi Derian seperti bayi, bukan wangi maskulin seperti CEO biasanya. Julukan itu terbentuk saat sahabatnya, Alex, memanggil dirinya dengan CEO bayi telon, di hadapan sebagian karyawannya. Jadilah julukan itu dia dapatkan dari para sahabatnya, dan juga pegawai kantornya. Derian sedang menemani Tania yoga di salah satu taman di kompleks perumahan yang mereka tempati, sambil jalan pagi untung hari ini weekend. Selain Derian, Dio juga ikut menemani Tania. Anak itu sudah memakai baju sweater hoodie dan celana training dengan warna senada, dan tak lupa sepatu berwarna senada yaitu grey. Bersambung.